Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, BP 1711021020 dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Intensitas Aset Biologis, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Internasionalisasi terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Studi empiris perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Setiap perusahaan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk menerbitkan laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan tersebut disajikan informasi ekonomi perusahaan selama satu periode. Penyajian laporan keuangan harus diikuti dengan pengungkapan laporan keuangan, di mana dalam pengungkapan laporan keuangan berisikan informasi terkait dengan kebijakan perusahaan, metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai pos-pos di dalam perusahaan, dan informasi-informasi lain yang penting untuk diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu pos atau elemen yang penting untuk diungkapkan adalah aset, di mana aset merupakan sumber ekonomi perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan di kemudian hari. Salah satu jenis aset yang unik adalah aset biologis, di mana aset biologis hanya dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di sektor agrikultur, contohnya perusahaan perkebunan. Aset biologis di dalam PSAK 69 didefinisikan sebagai aset hewan atau tanaman hidup. Di dalam PSAK 69 juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap aset biologisnya. Luasnya pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sini dalam proposal penelitian ini saya akan menguji beberapa faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah intensitas aset biologis berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis? Yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis? Dan yang terakhir, apakah tingkat internasionalisasi berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis? Selanjutnya, landasan teori. Dalam proposal ini terdapat 2 landasan teori, yaitu teori agensi dan teori stakeholder. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, atau agen disebut juga dengan manajemen atau pengelola perusahaan, di mana agen atau manajemen harus melakukan pengungkapan yang luas untuk memberikan informasi yang memadai kepada prinsipal sehingga tidak terjadi asimetri informasi. Kemudian teori stakeholder, manajemen harus melakukan pengungkapan yang luas untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholdernya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yurniati dan kawan-kawan pada tahun 2018, di mana penelitian ini menemukan hasil bahwa biological asset intensity dan company size itu berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Kemudian pada tahun yang sama, penelitian dilakukan oleh Duwu dan Andriati pada tahun 2018 memberikan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurniati dan beberapa penelitian lain, yaitu Putri dan Siregar pada tahun 2019, Alfiani dan Rahmawati pada tahun 2019, Hayati dan Serli 2020, dan Azhara pada tahun 2020. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu intensitas aset biologis berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian dari Yurniati pada tahun 2018 dan Putri dan Siregar pada tahun 2019. Hipotesis yang kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian dari Hayati dan Serli pada tahun 2020. Hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis.
Hipotesis ini didukung dari hasil penelitian Rizky pada tahun 2019. Kemudian, tingkat internasionalisasi berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian dari Sa'diyah pada tahun 2019. Selanjutnya, populasi dan sampel dari proposal penelitian ini. Populasinya yaitu laporan keuangan perusahaan perkebunan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Sampelnya menggunakan teknik perpositif sampel dengan 3 kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan perkebunan telah listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016. Yang kedua, perusahaan perkebunan tersebut tidak ada listing selama periode penelitian 2016 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, perusahaan perkebunan telah menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen yaitu pengungkapan aset biologis. Variabel ini diukur dengan cara membandingkan item pengungkapan aset biologis yang diungkapkan oleh perusahaan di laporan keuangannya dibagi dengan item pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 69, kemudian dikali dengan 100%. Yang kedua, intensitas aset biologis. Diukur dengan rumus total nilai aset biologis dibagi dengan total atau jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel intensitas aset biologis ini termasuk ke dalam variabel independen. Kemudian, pertumbuhan perusahaan diukur menggunakan rumus nilai aset pada periode ini dikurangi dengan nilai aset pada periode sebelumnya dibagi dengan nilai aset pada periode sebelumnya dikali dengan 100%. Kemudian yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA, return on asset, dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Kemudian yang terakhir, tingkat internasionalisasi. Tingkat internasionalisasi diukur dengan rumus penjualan kepada pihak asing dibagi dengan total penjualan perusahaan. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis ini memberikan gambaran atau deskripsi dari nilai masing-masing sampel yang diukur menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dan yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa model regresi yang ditetapkan atau model regresi yang didapatkan itu terhindar dari bias dan mampu memberikan estimasi yang konsisten. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi. Dengan model analisis regresinya, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah B4X4 ditambah E, di mana Y merupakan pengungkapan aset biologis, A merupakan alfa atau konstanta, B1, B2, B3, dan B4 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan intensitas aset biologis, X2 pertumbuhan perusahaan, X3 profitabilitas, dan X4 tingkat internasionalisasi. Kemudian E merupakan variabel lainnya yang tidak digunakan atau tidak dipakai di dalam model analisis regresi ini. Kemudian uji koefisien determinasi. Uji ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh model regresi mampu menerangkan variabel dependen. Kemudian uji statistik T. Uji ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel independen secara parsial atau secara individual mampu menerangkan variabel dependen. Demikianlah hasil presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.